Shalom Aleichem, Ibu Bapak, Saudara-saudari dan anak-anakku sekalian. Bertemu kembali dengan konten pujian dari GPIB Jemaat Ebenezer Blitar. Bersyukur kalau pada saat ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat. Sebelum kita mengawali kegiatan kita sepanjang hari ini, mari kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita bersama-sama mencari kerajaan Allah lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Berkat-berkat yang lain Tuhan akan anugerahkan kepada kita. Dan ingat, sejatinya ujian tidak menghalangi pujian kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu kalau pada saat ini kami diberikan kesempatan kembali untuk menikmati berkat-berkat Tuhan lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Anugerahkan Roh Kudus-Mu membimbing kami Bapa, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu lewat firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Dan dengan pertolongan Roh Kudus pula, kami dimampukan untuk memperlakukannya dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami Bapa, kami sedia mendengarkan-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini, kita akan baca dan renungkan dari Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan 30 yang demikian bunyinya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Renungan pada saat ini bertemakan sikap hati mempengaruhi hasil. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditulis oleh Markus ini juga ada di Injil Matius pada pasalnya yang ke-15 ayat 21 sampai dengan 28. Sama-sama mengisahkan tentang bagaimana seorang perempuan yang dengan kegigihan hatinya datang kepada Tuhan Yesus. Dikisahkan di sini, lalu Yesus berangkat dari situ untuk pergi ke daerah Tirus. Semula Tuhan Yesus berada di Galilea. Setelah melakukan pelayanan begitu banyak, menyembuhkan orang-orang yang sakit, dan kemudian juga memberikan pengajaran tentang adat istiadat Yahudi kepada seluruh murid-muridnya saat itu. Lalu Tuhan Yesus mengambil saat teduh sejenak untuk pergi ke tempat yang sunyi, yaitu berada di daerah Tirus, di mana perempuan Siro yang berkebangsaan
Yunani Syro-Fenisia itu tinggal. Sejatinya Tuhan Yesus tidak ingin diganggu supaya kepergiannya dirahasiakan, tetapi ternyata tidak bisa. Ketika seorang perempuan ini yang anaknya sedang menderita sakit karena kerasukan setan mendengar bahwa Tuhan Yesus berada di daerahnya, dia bergegas untuk menemui Tuhan Yesus. Jadi yang pertama dia mendengar. Ternyata kabar tentang Tuhan Yesus sudah tersebar kemana-mana. Sehingga kalau Galilea dari Tirus ini sangat jauh, ibu bapak yang dikasihi Tuhan. Tetapi toh demikian kabar ini didengar juga oleh perempuan ini. Lalu dia datang kepada Tuhan Yesus untuk memohon pertolongan kepada Tuhan Yesus. Karena anaknya yang sedang dirasuk oleh setan atau pasukan setan. Dengan kerendahan hati dia memohon kepada Tuhan Yesus. Setelah dia mendengar, dia datang menemui Tuhan Yesus lalu memohon kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus berkenan memberikan pemulihan kepada anaknya, menyembuhkan anaknya yang kerasuk setan. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Kata Tuhan Yesus pada ayat yang 27. Anak-anak yang di sini maksudnya adalah bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Karena dialah bangsa pilihan yang dipilih oleh Allah. Jadi Tuhan Yesus mengatakan hal ini maksudnya bahwa kabar tentang sukacita, kabar Injil ini harus diterima oleh orang-orang Yahudi dulu. Setelah itu barulah bangsa yang lain. Bahkan perempuan Syro-Fenisia ini dikatakan sebagai anjing. Dikatakan begitu. Diumpamakan sebagai anjing. Memang mereka orang-orang yang menyembah berhala. Mereka belum mengenal Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita simak perkataan perempuan Syro-Fenisia yang berada di dalam Injil Matius. Yesus mengatakan di ayat 24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lebih jelas di sini dikatakan bagi umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Dia bukan saja menyebut Yesus, tetapi dia mengatakan Yesus itu Tuhan. Dia memahami Yesus itu Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Perempuan ini tidak sakit hati ketika dia dikatakan, diumpamakan sebagai anjing. Coba bayangkan kalau dia sakit hati, lalu kemudian pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Sudah pasti anaknya tidak akan memperoleh kesembuhan. Tetapi dia memiliki iman. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus mampu melakukan apa yang dia rindukan. Yaitu memulihkan anaknya yang sakit. Anaknya yang kerasukan setan. Dengan kepercayaannya, dengan keyakinannya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan itu. Dia gigih berjuang walaupun dihina. Kalau kita melihat kata-kata Tuhan Yesus ini seolah-olah sepertinya menghina perempuan ini. Tetapi dia tidak menghiraukannya. Dia mengesampingkan penghinaan ini. Karena dia merasa memang dia memang tidak layak untuk menerima roti itu. Tetapi dia merasa remah-remah sudah cukuplah bagi dia.
Kalau kita simak pada Matius pasal 15 ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud." Pengakuan seorang perempuan yang dianggap kafir, yang tidak mengenal Tuhan, tetapi dia menyebut Yesus sebagai anak Daud, juru selamat. Kerendahan hati dan kegigihannya ini pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang gemilang, sesuatu yang besar, mukjizat yang besar bagi anaknya, yaitu kesembuhan. Kalau kita menyaksikan perkataan Tuhan Yesus ini, sebenarnya bukan maksud Tuhan Yesus untuk menghina. Tetapi Tuhan Yesus menjelaskan bahwa anugerah keselamatan terlebih dahulu diberikan kepada bangsa Israel atau orang-orang Yahudi. Baru setelah melalui keselamatan yang dianugerahkan kepada bangsa Yahudi, selanjutnya bangsa-bangsa yang lainnya. Ibu bapak, saudara-saudaraku dan anak-anakku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebuah keyakinan, sebuah iman yang disertai dengan kerendahan hati, pada akhirnya Allah tergerak di dalam Kristus Yesus, tergerak untuk menolong perempuan Sirofenisia ini. Lalu di dalam Matius dikatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Tuhan Yesus tidak menjamah anak ini, tetapi dari jauh dengan perkataannya, dengan sabdanya, Tuhan Yesus menyembuhkan anak dari perempuan Sirofenisia ini. Karena iman, karena kegigihan, karena kerendahan hati perempuan ini, dia menikmati anugerah keselamatan, yakni kesembuhan bagi anaknya. Ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iman berbicara tentang sikap positif manusia terhadap Tuhan, yaitu bagaimana kita harus mempercayai Dia sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Sikap seperti inilah yang akan menggerakkan Tuhan untuk menyatakan kuasa-Nya. Ada saat-saat tertentu dalam hidup kita ketika Tuhan seolah-olah tidak peduli dalam kehidupan kita. Padahal kita sedang diperhadapkan dengan persoalan yang rumit, pergumulan yang berat. Orang yang bersikap positif, orang yang senantiasa berharap kepadanya, orang yang senantiasa percaya dengan berpikir positif bahwa Allah sebenarnya mempedulikan kita. Orang yang tidak berprasangka buruk dan kecewa terhadap Allah, mereka akan terus percaya dan berharap sampai pada akhirnya menerima apa yang diharapkan dari Tuhan. Jadi mari kita teladani kerendahan hati perempuan Sirofenisia ini dan juga kegigihannya untuk berjuang dengan percaya kepada Tuhan Yesus, dengan pemahaman yang benar bahwa Tuhan Yesus senantiasa mempedulikan kehidupan kita, maka kita pun akan menerima anugerah. Meski itu mungkin dikatakan remah-remah anugerah, sudah cukuplah bagi kita. Kiranya firman Tuhan saat ini menguatkan kita untuk kita terus melangkah dengan keyakinan yang penuh bahwa Tuhan Yesus
dengan segala anugerahnya akan terus memberkati kehidupan kita. Dan dengan kegigihan kita berjuang untuk terus mengandalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Terpujilah Tuhan Yesus dan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu sudah boleh mendengarkan dan merenungkan firman-Mu ini. Tolonglah Tuhan, Engkau mengampuni kami apabila seringkali kami berprasangka buruk terhadap kehadiran Tuhan. Kami bahkan sering kecewa kalau Tuhan tidak pernah mempedulikan kami. Saat ini kami boleh belajar dari perempuan Syarofenisia ini, yang dengan penuh iman, dengan pemahaman yang benar bahwa Tuhan Yesus selalu mempedulikan kehidupan kami. Kami mau berharap penuh kepadamu Bapa, menyerahkan segala pergumulan kehidupan kami. Dan kami percaya pada waktu Tuhan, waktu yang indah, anugerah akan Engkau berikan bagi kami. Meski itu hanya remah-remah, tetapi itu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sepanjang kehidupan kami hari ini dan hari-hari ke depannya, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu dengan penuh keyakinan Tuhan Yesus beserta dengan kami. Ini doa pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah bersyukur dan memohon kepada Bapa di surga.